Haleluya. Saudara-saudari, kita mulai doa pagi lagi. Selamat datang saudara-saudara yang di online. Hari ini kita melihat Mazmur 90. Ini Mazmur di bab yang keempat. Mazmur ada 5 bab yang sesuai dengan kitabnya Musa. Di bab keempat adalah imamat. Hari ini bab keempat seimbang dengan kitabnya Imamat. Di kitabnya Bilangan yang menghitung akan hari-harinya Tuhan, hari-harinya umurnya Tuhan, hari-hari umurnya orang-orang di saat hari-hari kesusahan ini, pada masa akhir zaman ini, kita harus bisa menghitung hari-hari kita. Mazmur hari ini adalah doa Musa abdi Allah. Saya melihat Mazmur ini adalah setelah masa dari pembuangan. Karena di dalamnya maknanya sangat kuno. Kita hari ini melihat Mazmur 90 ini banyak sekali istilah maknanya setelah keluar dari pengembaraan. Dia mengambil makna itu sampai ayat 12. Ayat 13 sampai 17 itu tambahan. Setelah masa pembuangan tambahan. Orang Israel digunakan pada waktu mereka berkumpul digunakan sebagai doa. Di ayat yang depan agak kuno, jadi digunakan di sini, maka disebut dengan doa Musa abdi Allah. Itu doa mereka kumpul bersama untuk berdoa. Saya menggunakan ini dalam pasal ini mengadakan tiga pembagian dan menurut latar belakang saya memberikan pembagian ini. Mazmur 90 saya bagi dalam 3 bagian, subbagian 3. Saya menerangkan tema utama terdahulu. Sangat cocok untuk keadaan kita sekarang ini. Doa dalam masa kesusahan, dalam pengembaraan. Doa di dalam tahun-tahun pengembaraan. Dikatakan di ayat 15 dikatakan buat kami bersuka cita seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka, yaitu mengalami kecelakaan. Hari kita, tahun-tahun kita, penyair melihat kita dalam mengalami kecelakaan, bercocokan sekali dengan kita. Tuhan memberikan
Mazmur ini kepada kita, jadi kita tahu dalam saat kesusahan kita bisa berdoa. Dalam susahan itu adalah jalan keluar. Bagaimana kita bisa keluar dari kesusahan kita, kesulitan kita. Mari kita melihat dari ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah tempat perteduhan kita selama-lamanya. Tuhan adalah tempat perlindungan orang untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebab gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Di ayat ketiga dikatakan kembali sampai kemana? Kembali manusia pada manusia, yaitu artinya binasa. Kamu harus kembali. Harus kembali sampai di mana? Yaitu kembali kepada Tuhan. Mulanya dikatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah Allah. Sebelum bumi ini, sebelum ada dunia ini, Engkau adalah Allah. Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, adalah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagaimana hubungan dengan manusia? Bagaimana hubungan Engkau dengan aku? Engkau adalah Allahku, tempat perteduhanku. Engkau yang menyuruh aku untuk kembali. Agar Engkau memberikan waktuku di bumi ini sudah tidak ada, dan menyuruh aku kembali. Mengapa? Karena di ayat keempat dikatakan sebab di matamu 1000 tahun seperti hari-hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kita melihat ayat 4 dan sampai 6, seperti penyair ini menulis seperti puisi, yaitu keluh kesah manusia dalam hidupnya. Mereka mengumpamakan seperti bunga rumput-rumputan. Rumput yang dikatakan pada waktu berkembang, petang layu, yaitu tentang kehidupan manusia. Karena yang dikatakan juga di situ dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin. Tuhan, Engkau Allah yang kekal. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami harus kembali. Hari kami, kalau dibandingkan dengan harimu, di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, yaitu 1001 hari. Seperti giliran jaga di waktu malam. Dikatakan Tuhan melihat waktu itu seperti bukanlah waktu. Karena waktu bisa dihitung. Tetapi bagi Tuhan, waktu itu adalah sangat kekal. Karena seperti 1000 tahun hanya seperti satu hari saja, seperti giliran waktu di waktu malam. Bagi Tuhan,
waktu itu sangat singkat sekali. Karena Engkau adalah Allah yang kekal. Tapi bagi kita bagaimana? Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mengapa Engkau menyuruh manusia untuk kembali? Karena hidup manusia itu sangat pendek, tetapi Engkau adalah kekal. Karena kekal dengan yang pendek ini tidak ada apa-apa. Apapun bukan. Seperti secumpuk rumput bertumbuh, pagi berkembang, malamnya layu. Kemudian dibuang. Waktu manusia demikian pendeklah. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, tiada bandingnya, tidak ada artinya. Terlalu pendek. Tuhan, hari-harimu sangat sampai selama-lamanya. Engkau kekal selamanya. Karena keberadaanmu yang abadi, Engkau memanggil orang yang cuma sementara ini untuk kembali. Karena hari-hari kita seperti dihanyutkan oleh air, seperti mimpi. Bagaimana dengan dikatakan seperti mimpi, yaitu seperti rumput yang bertumbuh, di pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Di depan diterangkan tentang hidup waktu-waktu orang sangatlah pendek. Setiap orang harus meninggalkan hidup yang sementara ini dan kembali kepada Tuhan. Kita sangat pendek. Kita seperti rumput. Sebentar saja itu sudah tidak ada. Tetapi Allah itu abadi. Maka kita manusia harus kembali kepada Allah. Ini adalah fakta. Ini adalah sifat dari manusia dengan Allah. Allah adalah tempat perlindungan bagi orang-orang untuk selama-lamanya. Allah menyuruh manusia untuk kembali. Manusia yang sementara kembali kepada Allah yang kekal. Ini adalah hari-hari kita. Tetapi di tempat ini ada lebih dalam lagi artinya, yaitu walaupun demikian, walaupun mereka seperti pagi, seperti rumput yang berkembang, seperti air yang menghanyutkan, tetapi manusia itu ada pagi hari, ada berkembang, ada bertumbuh. Pasti juga ada saatnya untuk layu. Pada saat layu itu yaitu kembali kepada yang abadi. Sehingga Tuhan mengembalikan manusia pada debu. Tapi manusia ada waktunya untuk berkembang dan bertumbuh. Di saat yang sementara ini, penyair ini menjelaskan bahwa Allah itu punya anugerah. Walaupun dalam waktu yang sementara, kita harus menghargai saat kita yang sementara ini. Ada harga dan punya arti. Di saat yang sementara ini, walaupun hanya pendek, tetapi masih ada karya Tuhan, ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Ini ada penglihatan manusia. Jadi kita punya prinsip sebagai manusia. Kita tahu tempat perlindungan kita yang abadi adalah pada Tuhan.
Tetapi kita tahu kita harus menghargai hari-hari kita yang sekarang ini. Rumput juga ada waktunya pagi hari berkembang dan bertumbuh. Manusia ada bertumbuh dan punya kehidupan. Jadi kita harus menghargai apa yang kita punyai sekarang. Ini subtema yang pertama. Tuhan adalah tempat perteduhan manusia untuk selama-lamanya. Kalau dibandingkan Tuhan dengan manusia, kita terlalu pendek dan sementara. Tetapi di dalam waktu yang sementara ini kita harus menghargai saat pertumbuhan kita. Dan kita melihat ayat ke-7 sampai dengan 12. Hari-hari manusia yaitu dalam murka dan amarahnya Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, sungguh kami sudah lenyap karena murkamu. Di teks ahli dikatakan karena tadi di depan, karena kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Karena kita menghadapi murkanya, kami dilenyapkan. Karena amarahmu kami dilenyapkan. Yang di depan dikatakan kembali kepada debu. Karena amarahmu kami kembali kepada debu. Karena amarahmu kami terkejut. Dalam menghadapi Allah yang kekal ini, Allah ini bagaimana? Benar, Dia adalah tempat pelindungan kita. Dia adalah Allah yang kudus. Rupanya kita dalam amarahnya Tuhan. Hari-hari kita dalam murkanya Allah. Karena Allah menaruhkan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan dosa yang tersembunyi dalam cahaya wajah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ingin agar dia bisa bersama dengan manusia. Dia menaruh Hawa dan Adam di Taman Eden ingin bersama dengan manusia. Tuhan menyelamatkan Israel. Mereka menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Orang Israel dari Mesir. Tuhan ingin berada bersama manusia. Dalam padang gurun mengembara, Tuhan juga ingin bersama manusia. Dan juga berada di antara kerup-kerup. Dengan awannya Dia menuntun mereka dan Tuhan ingin tinggal bersama manusia. Sampai di Kanan, sampai Daud, kemudian Salomo mendirikan bait suci. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Tuhan memilih Yerusalem. Tuhan ingin bersama dengan manusia, tetapi manusia penuh dengan kejahatan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dosa kami yang tersembunyi dalam cahayamu, dalam cahaya wajahmu, dalam kebersamaan kehadirat Tuhan. Dosa manusia ada di dalam kehadirat Tuhan. Apa akibatnya? Yaitu menghadapi murkanya Allah. Di ayat ke-9 dikatakan, ayat 9 sampai dengan 10, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap, melayang lenyap. Doa orang Israel di hadapan Allah. Mereka katakan, karena gemasmu, karena murkamu kami dilenyapkan, karena dosa kami.
kehadiran-Mu tidak bisa menahan akan dosa-dosa kami, sehingga hari-hari kami berlalu dengan gemas-Mu. Hari-hari tahun kita hanya seperti hai berlalu. Hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. 70 tahun, 80 tahun, hari-hari yang dilalui hanyalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan lenyap, melayang lenyap. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melenyapkan amarah-Mu. Dikatakan siapakah di ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang mengenal kekuatan murka-Mu atau tahu bagaimana takut akan Engkau. Dosa kami ada di dalam-Mu, sehingga hari-hari kami seperti keluh. Hidup manusia hanya seperti hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan, hanya sangat pendek. Cuma 70 tahun, 80 tahun, sesaat hilang dengan sesaat, lenyap semua. Jadi siapakah yang mengenal akan kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Penyair mengatakan tidak ada. Di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak ada, sudah habis, sudah tidak ada. Tidak orang yang bisa mengenal akan kekuatan murka-Mu. Tidak ada orang yang tahu kalau hidup dalam murkanya-Mu. Jadi kita terus hidup dalam murka-Mu, walaupun hari yang sangat pendek, seperti rumput yang berkembang dan tumbuh, malam lisut dan layu. Tetapi kita harus tahu amarah-Mu. Hari-hari kami yang demikian, kami demikian kesukaran dan menderita adalah karena kami bersalah kepadamu. Maka ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga hari-hari kami bisa dihitung sangat pendek. Aku harus beroleh hati yang bijaksana untuk melewati hari-hariku. Mohon Engkau memberikan hikmat-Mu agar kami tahu hari kami sangat pendek, agar kami tahu kami dalam murka-Mu, sehingga kami punya hikmat bagaimana melaluinya. Tuhan harus tahu hari-harinya berada dalam murkanya Tuhan. Hari ini kita dalam keadaan wabah ini, kita tahu kita berada dalam murkanya Allah. Kita di akhir zaman, yaitu dalam goncangan di akhir zaman. Tuhan masih anugerah bagi kita. Rumput ada waktunya untuk berkembang dan tumbuh, walaupun hanya pendek. Tapi kita bisa diperbaharui. Kita masih punya anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus punya hati yang bijaksana. Di ayat 13 sampai dengan 17, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup kami walaupun pendek tapi punya arti. Tuhan punya anugerah. Dikatakan, maka di ayat 13 dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Mohon kembalilah ya Tuhan.
Mohon Engkau untuk kembali, Tuhan. Kembalilah. Sayangilah hamba-hambamu. Kamu melihat, kamu di tempat yang abadi, kamu melihat hamba-hambamu begitu menderita. Mohon Engkau sendiri untuk kembali dan menyayangi hamba-hambamu. Melihat anak-anakmu begitu menderita, kembalilah hatimu untuk kembali kepada anak-anakmu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Agar kami di waktu pagi kenyang dengan kasih setiamu, yaitu kebaikanmu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita di masa hari-hari kami. Kami menghitung hari-hari kami. Rupanya hari kita dalam murkanya Allah bahkan pendek. Kita mohon kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan untuk kembali pada kita. Hari ini terlalu berat. Kami harus menunggu berapa lama? Kami tidak sanggup untuk menunggu lagi. Yaitu saat sekarang seruan kita pada saat sekarang. Yaitu virus ini harus sampai kapan? Kita harus menunggu sampai berapa lama lagi? Kapankah kita bisa keluar lagi? Sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan orang yang kita sayangi. Kapankah kita bisa bertemu dengan orang yang ingin kita temui? Kapankah kita baru bisa ingin pergi ke tempat yang ingin kita pergi? Kapankah hari-hari yang penuh dengan tindasan ini berlalu? Israel merasa mereka dalam penderitaan, menghadapi beban yang berat. Maka dikatakan berapa lama lagi? Mereka tahu hari mereka pendek. Tetapi sepertinya beban itu tidak diambil. Tuhan katakan, Tuhan kembalilah ya Tuhan. Jangan dengan murkamu menghadapi kami, tetapi dengan kasih setiamu. Kami ingin keluar dari murkamu. Kau ambil amarahmu. Berikanlah kami kesati setiamu. Tuhan, kami perlu akan kasih setiamu. Kami semasa hidup kami ingin bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Seumur hidup kami ingin bersorak-sorai. Tuhan, kami ingin demikian. Engkau memberikan hari kami dengan penderitaan, karena penderitaan ini adalah karena dosa kami, sehingga kami menghadapi penderitaan. Kamu setiap hari menghadapi penderitaan. Di hadapan Allah yang kudus dan yang kekal ini, kita menghadapi kesukaran. Seharusnya Dia yang memberikan, karena Dia yang memberikan kesukaran ini, penderitaan. Karena Engkau yang memberikan kesukaran ini, dan dalam penderitaan masa-masa hidup kami, yaitu hari dan tahun-tahun. Hari-hari, tahun-tahun, masa-masa hidup kami. Kita mohon Engkau Tuhan untuk memberi kami bersuka cita. Seharusnya kami menghadapi kesukaran dan penderitaan, karena kami hidup dalam murka-Mu. Keputusan-Mu demikian. Kami seharusnya menghadapi ini, tetapi mohon Tuhan agar Engkau kembali ambil segala murka dan amarah-Mu, beri sukacita-Mu kepada kami.
bersorak-sorai, beri kasih setiamu kepada kami. Yaitu dalam masa kesukaran penderitaan hari-hari kita penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Menjadikan hari-hari yang bersukacita. Ini adalah kasih setiamu. Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang kudus. Karena dosa kami, Engkau murka. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih setia. Memohon agar kasih setia, anugerah kasih setiamu diberikan kepada kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari. Engkau menindas kami seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkan perbuatan tangan kami. Ya Tuhan, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Orang Israel tahu mereka berada dalam murkanya Allah. Mereka telah menghadapi kebinasaan, tetapi mereka dikembalikan. Mereka berada di bangsa langit, bangsa lain. Mereka berada dalam penindasan bangsa-bangsa lain, dan bahkan juga ekonomi mereka pada masa itu tidak baik, sehingga orang sekitar mereka, orang-orang asing, menyerang mereka. Lagi pula kegelapan, kuasa dari setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka selalu ingin membinasakan mereka. Mereka merasakan sangat tertekan. Dia mengatakan harus bertahan sampai berapa lama lagi. Tekanan ini harus berapa lama lagi. Saat kesukaran dan penderitaan yang kami hadapi ini harus berapa lama lagi bisa berlalu. Lagi pula perbuatan kami. Karena mereka merasa apa yang mereka buatkan tidak ada. Semuanya sia-sia. Karena dalam kesukaran, dalam penindasan. Jadi apa yang mereka buat semuanya sia-sia. Sedikit pun tidak ada kemuliaan bagi mereka. Mereka ditekan. Saudara semua, kita juga saat ini juga demikian. Banyak yang kita kerjakan sepertinya tidak bisa mempengaruhi keadaan sekarang. Kita dalam masa seperti tertindas. Karena apa yang kita kerjakan sepertinya sia-sia. Hari-hari kita pendek. Perbuatan kita tidak ada pengaruh. Kita sangat kecil, sangat kering. Sedikit kemuliaan pun tidak ada. Tetapi Tuhan, mohon amarah-Mu Kau ambil, Kau pergi. Berikan kasih setiamu kepada kami. Agar karyamu, perbuatanmu, Engkau nyatakan pada hamba-hambamu. Walaupun hari-hari kami pendek, tetapi Engkau menyelamatkan kami. Seperti Engkau memimpin nenek moyang kami keluar dari laut Teberau. Seperti agar kami bisa mendirikan negara. Orang Israel demikian berseru. Mohon Engkau, kemurahan Tuhan-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Mohon kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada pada kami, kepada anak-anak kami. Mohon Engkau teguhkan perbuatan kami. Apa yang kami perbuatan, mohon Engkau teguhkan. Karena apa yang kami buat ada batasnya, bahkan tidak teguh. Mohon Tuhan untuk membantu kami. Mohon Engkau akan
kasih setiamu, untuk menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kemuliaan-Mu, menguatkan, meneguhkan apa yang kami perbuatkan. Apa yang kami perbuatkan, mohon Tuhan Engkau teguhkan. Kamu mau kembali kepadamu, mohon Engkau kembali kepada kami. Kesimpulan yang terakhir, penyair dikatakan, hai manusia, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Di ayat 13 dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Dari penyair dikatakan, manusia, engkau harus kembali. Engkau berada dalam dosa, harimu pendek. Tuhan mengatakan engkau harus kembali. Tetapi berdiri dalam orang-orang pendoa, Tuhan engkau kembalilah kepada kami. Walaupun hari kami sangat pendek, tetapi kami perlu engkau kembali. Engkau kembali kepada kami. Walaupun hari kami pendek, kami perlu hari waktu pagi mendapatkan kasih setiamu. Seperti walaupun hari kami pendek, berkembang di waktu pagi, petang menjadi layu. Walaupun cuma hidup dalam satu hari, kami rela untuk engkau memperbaharui kami, memberkati kami, memberikan berkah-Mu kepada kami, agar kami mendapatkan kasih setiamu. Agar kami bersorak-sorai, bersukacita, walaupun kami juga ingin melihat kemuliaan-Mu ada pada kami dan karya-Mu di dalam kami. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu untuk meneguhkan apa yang kami perbuatkan dari tangan kami. Ini adalah doa dalam kesukaran dan penderitaan. Kita harus tahu akan keinginan Tuhan. Tetapi kita juga harus berdiri dari pihak anak-anak Allah atau orang-orang untuk berdoa pada Tuhan. Setiap hari itu penting sekali agar kita bisa hidup setiap hari, melewati hari-hari kita. Setiap hari kita memuliakan Tuhan, setiap hari. Walaupun dalam penderitaan, kesukaran, kita terus untuk bekerja. Kita berharap agar karya Tuhan adalah Allah kita. Mohon Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Kita menerima kasih setianya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
Benar, Tuhan kami memuji Engkau sampai selama-lamanya. Engkau tempat perteduhan kami sampai selama-lamanya. Tuhan, kami setiap hari datang di hadapan-Mu, menghitung akan hari-hari kami yang indah. Haleluya. 主啊，你世世代代走我们的居所，你的宝座藏着自己的无所有，你的威严威仪，你哪里出呀？世界的年龄不得动摇。 你的旨意满有智慧，必要顺从。你心事不改变，依旧不落空。像绝难万代，不能震动。我敬拜尊崇，你生命将荣耀归你。 Tuhan, Engkau menjadikan tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, di dalam hidup kami sangatlah pendek. Hidup kami seperti rumput. Kami sangatlah kecil. Kami hanyalah sementara. Hidup kami hanyalah sementara. Kami tahu kami sangatlah sangat kecil. Tuhan, di dalam hari kesukaran kami bisa melihat hari-hari kami begitu kecil dan hidup kami begitu pendek. Di dalam kami yang kecil itu kami yang begitu lemah. Tuhan, hari ini terima kasih Engkau memberikan kami dalam kekekalan-Mu. Kami melihat akan hidup kami. Kami pagi bisa seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Tetapi Tuhan, kami tahu kami dalam murka-Mu. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami setiap orang datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengaku Engkau adalah Allah yang kekal bagi kami. Tuhan, apa yang kami kerjakan itu adalah sia-sia. Kami dalam tertindas. Kami akan kembali seperti debu, semuanya lenyap. Tetapi Tuhan, kami tahu hanya kembali kepadamu kami punya harapan. Dalam hidup mula awal dari kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah tempat pelindung. Mohon Engkau menjadi tempat perteduhan kami. Agar kami juga bisa menghargai hari-hari kami. Walaupun hari-hari kami pendek, tapi kami hidup di dalam-Mu. Mohon kasih setia-Mu, berikan anugerah-Mu. Tuhan, hanya Engkau
Di, di dalam murka-Mu apapun tidak bisa kami kerjakan. Di dalam penghakiman kami di akhir zaman tidak ada satu pun yang sanggup kami kerjakan. Tetapi kami percaya akan kebenaran-Mu, yaitu Engkau tempat perteduhan kami turun temurun. Tuhan, kami berharap pada anugerah-Mu. Saudara-saudari semua, kita katakan kita hanya berharap pada anugerah Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita, agar kita melihat kelemahan kita, melihat akan dosa kita, melihat akan kejahatan kita sebagai manusia. Tuhan, beri kami agar kami melihat akan kelemahan kami, melihat kami bagaimana akan lemahnya kami. Tuh, saudara semua, kita di hadapan Tuhan, kita mengaku akan kelemahan kita, mengaku akan kita hanya sementara, mengaku kita begitu tidak berdaya. Tuhan Yesus, kami datang dihadapi. Bagi diri kami sendiri berdoa, Tuhan benar, Bapa benar. Dalam kegelapan ini, di dalam kehidup kami yang sukar ini, agar kami tahu Engkau adalah turun-temurun selama-lamanya menjadi tempat perteduhan kami. Engkau adalah Allah kami. Tuhan Yesus, kami lemah. Dosa kami, kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu, sehingga mengakibatkan kami selalu dalam murka-Mu. Tuhan, kami begitu lemah, kami begitu tidak layak. Tetapi Tuhanku, terima kasih. Terima kasih. Karena ke dalam ketidakberdayaan kami punya harapan. Di dalam hari kami punya hari pagi, kami bisa berkembang dan bertumbuh. Tuhan, itulah harapan yang Kau berikan kepada kami dan dorongan semangat bagi kami. Tuhan Yesus, walaupun hidup kami hanya sementara, seperti rumput sama, hidup dalam murka-Mu, tetapi Engkau masih peduli akan kami, memberikan anugerah-Mu pada kami, masih menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, agar hati kami bisa kembali kepada-Mu, agar kami bisa berharap pada anugerah-Mu, menghargai hari-hari yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami menghargai hari-hari kami, Tuhan, di hari-hari yang susah ini, di dalam goncangan perekonomian ini, di dalam wabah yang tidak tahu awalnya dari mana, Tuhan, kami berkata kepada-Mu, Bapa, kami mau kembali, karena Engkau pasti akan kembali kepada kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berikan ayat ini kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu akan hati-Mu agar kami bisa kembali. Tuhan, kami mohon kepada-Mu. Berapa lama kami harus kembali padamu? Tuhan, kembalilah kepada rakyatnya di rakyatnya Hong Kong. Aku mohon, berikan anugerah kasih setia-Mu agar kami bisa bersorak-sorai dan bersuka cita. Tuhan, karena kehendak-Mu ingin agar mendapatkan kami, saudara semua, kita berdoa untuk Hong di dalam keadaan yang susah ini, agar semua orang bisa kembali bertobat pada Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa pada Hong Kong, kita berseru pada Tuhan,
agar mendapatkan seluruhnya keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau harus menjadi Tuhan di Hong Kong. Tuhan, di saat yang kesusahan ini kami mohon akan perbuatan tamu, melihat akan keselamatan, melihat akan karya keselamatan darimu Tuhan. Aku harus meninggikan perbuatan karya Tuhan, kasih-Mu sampai selama-lamanya. Walaupun benar Tuhan, saat kami berseru, Engkau berkenan kepada kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan ingin agar semua manusia kembali. Kita juga berseru memanggil Tuhan untuk kembali kepada kita. Hari-hari kita sangatlah pendek, tapi kita menghargai saudara-saudari semua. Kita mengadakan kedua tangan kita. Saudara-saudari di Onan, tadahkanlah tanganmu. Kita berkata kepada Tuhan, beritahu Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kembalilah ya Tuhan. Tadahkan tanganmu, ikut karena doa saya. Seperti orang-orang Israel pada masa kesusahan mereka dalam penderitaan, mereka bersatu di hadapan Tuhan untuk berdoa pada Tuhan. Mari saudara-saudari yang di online, kita berdoa pada Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepadamu, hamba-hambamu, perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Kita masuk dalam roh kita untuk berdoa. Kita berdoa dalam roh. Kita mengambil anugerah dari Tuhan. Karya anugerah dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel, menjaga orang Israel, demikian juga hari ini Tuhan menjaga kita. Tuhan memohon kepadamu, kembalilah kepada kami. Sayangilah hamba-hambamu, kami mau melayanimu. Tuhan, mohon akan beban yang di hadapan kami, kau angkat.
agar hari-hari penderita, kesukaran dan penderitaan ini menjadi bersorak-sorai dan bersukacita. Dalam murka-Mu berilah kasih setia-Mu. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu pada kami, semarak-Mu, sehingga indah di dalam hidup kami. Banyak di antara kami yang tidak punya pekerjaan dan tidak cukup untuk pekerjaan. Tuhan, perbuatan tangan kami mohon Engkau teguhkan. Jaga setiap saudara-saudara kami, pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka, jaga setiap pekerjaan kami. Tuhan, mohon hari-hari yang susah ini Engkau angkat keluar. Engkau ambil keluar, berikan hari yang indah bagi kami. Dikarenakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Kemurahan ini yang di atas, yang di depan tidak sama. Ini bisa dikatakan dengan indah. Naomi indah, yaitu kemurahan yaitu manis. Tuhan, Engkau lihat saudara-saudara kami. Kamu lihat di seluruh dunia ini setiap orang. Hari-hari kami dalam penderitaan. Tuhan, kami mohon Engkau kembali pada kami. Kembalilah ya Tuhan. Tuhan, ambil pergi ahmaramu, berikanlah kasih setiamu, sebab hari-hari kami sangatlah pendek, terlalu pahit. Tuhan, berilah agar kepahitan hari-hari ini menjadi hari-hari yang manis. Tuhan, kami menderita, kami dalam kesukaran. Engkau adalah penyelamat bagi kami, jalan keluar bagi kami. Berilah kami, bantulah kami. Tuhan, Engkaulah Allah pertolongan kami. Tuhan, saudara-saudara kami berdiri di hadapan-Mu. Mohon Engkau membantu kami, belas kasihan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Segala penderitaan diambil, memberikan kemanisan kepada Tuhan dan kebangkitan kepada saudara-saudari semua. Saudara semua, kita harus keluar dari penderitaan ini, masuk pada hari-hari yang indah. Tuhan, berkatilah kami. Engkau melihat kami, berilah hari-hari indah manis-Mu Engkau berikan kepada kami. Berkatilah saudara-saudara kami. Selamatkan kami setiap orang. Walaupun di keluarga kami, damai kami, pekerjaan kami Engkau jaga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, ketemu lagi sampai besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin.